Pada 8 Januari yang lalu, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Ini juga merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif. Di berbagai forum teknis, Indonesia juga memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization, hingga penguatan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan e-commerce. Dan saya mengucapkan terima kasih saya khususnya kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arman Hatta Nasir yang telah menggawangi, membina dan membimbing upaya-upaya diplomasi Indonesia di panggung multilateral. Rule setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Dan Indonesia juga menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka. Oleh karena itu, dalam momentum 8 tahun PBB, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif UNAIDS. Arah yang kita dorong konkret, PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan. Atas dasar inilah, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2029-2030. Hal ini kita lakukan bukan untuk prestis semata, tetapi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi, bahkan di tekanan yang semakin besar, dan sebuah upaya menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral. Kita juga menyadari satu hal penting, bahwa di dunia yang multipleks, multilateralisme hari ini adalah sebuah ekosistem arena yang bertahan karena diperkuat oleh berbagai platform. Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri. Karena itu, Indonesia aktif di BRICS, G20, APEC, OKI, dan berbagai forum strategis lainnya. Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Because resilience is built through networks, not isolation. Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidaklah saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan yang sama pula mendasari fokus Indonesia pada keketuaan D8 periode 2026-2027 dengan agenda yang lebih delivery oriented. Memperkuat perdagangan intra D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerjasama ekonomi biru, sains, dan teknologi. Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia transaksional, D8 memberi ruang bagi the Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama. Cara pandang ini juga membentuk engagement Indonesia dengan dunia Islam. Bagi Indonesia, dunia Islam adalah mitra kunci yang perlu dikelola secara fokus, terencana, dan lintas sektor. Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat, di mana modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerjasama dengan dunia Islam secara lebih substantif
Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya Bapak Dr. Anies Mata yang secara khusus mengawaki diplomasi Indonesia dengan dunia Islam. Ibu Retno, Pak Alwi, saya melaporkan, saya punya 3 wakil menteri. Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing, dan sejujurnya saya merasa masih kurang 3 ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden. Karena itu Kementerian Luar Negeri kemudian dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyusun peta jalan kerjasama dengan dunia Islam yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang dan berorientasi hasil. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara, sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia.